Halo semuanya, welcome to the Grid bareng gua Rangga. Di depan gua ada dua barang nih yang menurut gua cukup menarik. Yang pertama adalah MacBook Neo. Ini adalah MacBook terbarunya Apple yang belum lama rilis, dan menariknya adalah dia sebuah MacBook yang menggunakan chipset mobile atau chipset iPhone A18 Pro dan digunakan di sebuah komputer gitu. Ini adalah MacBook Neo. Dan barang yang kedua, gua punya atau gue lagi megang iPad Pro M2. Jadi ini adalah iPad seri Pro yang bisa dibilang kebalikannya MacBook Neo. Kenapa? Karena iPad Pro M2 sendiri adalah iPad yang menggunakan chipset M series. Di sini adalah chipset M2 yang malah banyak dipakai di MacBook. Contohnya adalah MacBook Air atau MacBook Pro. Nah, dua barang ini menarik karena yaitu tadi MacBook dengan chipset mobile dan tablet iPad dengan chipset M series yang banyak digunakan di laptop, tapi dengan OS-nya masing-masing. iPad Pro dengan iPad OS dan MacBook Neo dengan Mac OS. Antara dua barang ini kira-kira pilih mana? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas. Mending pilih MacBook Neo atau pilih iPad Air atau iPad Pro dengan chipset M series. Dua-duanya sebenarnya menurut gue punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi sekarang kita balik ke hakikatnya dulu menurut gue. MacBook Neo ini tetap adalah sebuah laptop. Sejatinya dia adalah sebuah laptop dengan fungsi laptop. Sementara iPad Pro, walaupun dengan chipset M series, ini adalah sebuah tablet. Jadi laptop dan tablet itu ya jelas peruntukannya berbeda. Nggak bisa disamain, walaupun ada beberapa irisan fungsi-fungsi yang mungkin bisa dijalankan dengan baik oleh MacBook Neo ataupun dengan iPad Air atau iPad Pro dengan chipset M series. Oke, ini sebenarnya klasik sih menurut gue, tapi balik lagi ke kebutuhan lo apa dulu. iPad, secanggih-canggihnya iPad menurut gue adalah tetap sebuah device pelengkap atau device tambahan. Lo udah punya MacBook, lo udah punya iPhone. Nah, menurut gue ketika lo punya budget untuk beli iPad, itu adalah pelengkap yang sempurna. Karena iPad bisa menjalankan beberapa hal yang lebih nyaman apabila digunakan di iPhone atau lebih nyaman apabila digunakan di MacBook. Di iPad itu mungkin lebih enak dipakainya gitu. Tapi ya, sekali lagi balik, iPad menurut gue masih sebagai sebuah device tambahan. Nah, kalau laptop menurut gue sebaliknya. Laptop atau MacBook itu menurut gue adalah device wajib lah dibandingkan dengan iPad yang menurut gue hanya device tambahan atau device pelengkap. Mau dipakai buat apapun menurut gue paling nggak dalam satu keluarga gitu kali ya. Lo harus ada lah satu buah laptop di dalam keluarga lo. Mau lo pakainya untuk sharing atau untuk barengan atau buat sendiri-sendiri, masing-masing juga punya laptop, tapi paling nggak menurut gue lo udah harus punya laptop dulu nih untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, simple mungkin lo pakai buat bikin skripsi, buat yang kuliah, buat ngerjain tugas, atau buat yang lagi kerja, buat ngerjain report, atau buat presentasi, deck, dan lain-lain. Itu kepake banget. Atau bahkan mungkin di luar itu, sesimpel untuk nge-save foto-foto yang lo udah ambil di iPhone, nge-save lagu-lagu lo yang lo butuhin buat nonton film, entertainment, dan lain-lain. Menurut gue, cara fungsi laptop itu lebih lengkap. Dan MacBook Neo ini, menurut gue, bisa jadi entry point yang bagus untuk lo yang memang belum punya laptop dalam hidup lo gitu ya. MacBook Neo ini bisa jadi pintu masuk lah ya, pintu masuk yang bagus untuk lo nyobain ekosistem Apple, ekosistem Mac. Kemudian untuk harganya sendiri ya, MacBook Neo ini menurut gue harga sekarang itu masih cukup masuk akal ya, walaupun ya terjangkau dalam tanda kutip di 10 jutaan, tapi untuk apa yang didapatkan menurut gue MacBook Neo ini salah satu pilihan yang cukup bagus, apalagi buat orang-orang yang baru pertama kali mau cobain Mac. Dan khawatir ya mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan akan ada kenaikan harga nih di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak bagus seperti sekarang. Kecenderungan harga-harga gadget itu belakangan gue perhatiin udah pada naik semua, terutama dengan adanya kelangkaan RAM dan nilai tukar dolar yang lagi tinggi banget. Feeling gue akan naik harga. Dan kalau emang lo udah ada rencana, lo belum punya laptop, mau beli laptop, MacBook Neo ini adalah pilihan yang tepat untuk lo coba Mac. Dan ya, sekali lagi menurut gue sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli sebelum harganya terkoreksi atau bisa dibilang naik. Tapi kalau lo ngerasa lo nggak butuh sebuah MacBook Neo dan lo ngerasa
di iPad Air atau Pro tuh gue udah cukup gitu ya, menurut gue ya nggak apa-apa banget juga. iPad Pro itu juga sebuah pilihan yang bagus lah, iPad Air atau iPad Pro. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, menurut gue secara personal, baik iPad Air ataupun iPad Pro itu masih sebuah perangkat tambahan lah kurang lebih. Tapi sekali lagi, ada beberapa sih keunggulan menurut gue daripada iPad ini dibandingkan dengan laptop atau MacBook. Yang pertama adalah di waktu-waktu tertentu tuh kayaknya lo akan ngerasa lebih nyaman untuk bawa iPad aja. Contohnya misalkan lo lagi mau nongkrong di cafe, gue nggak mau ribet, nggak mau bawa bawaan berat, bawa iPad aja. Lebih ringan, lebih compact, bawanya enak, bisa pakai tas kecil, nggak perlu pakai tas laptop. Fungsinya mungkin bisa dibilang bisa menggantikan MacBook di waktu-waktu tertentu itu. Kayak lo lagi di cafe, cuman pengen entertainment doang, mau nonton Netflix dan lain-lain, iPad ini udah jelas akan jauh lebih nyaman dibawa-bawa. Kemudian kalau lo pengen menyamai fungsi laptop, katakanlah ya, lo tinggal beli ini aja, keyboard case. Untuk ngetik-ngetik secara simpel, tinggal beli keyboard case-nya, dipasangin, udah deh. Secara fungsi buat ngetik-ngetik simpel dan lain-lain, menurut gue iPad plus keyboard case ini ya udah hampir bisa menggantikan fungsi laptop dengan keyboardnya untuk ngetik-ngetik dokumen, Word, kemudian buat ngetik-ngetik script gitu ya. Kayak gini, gue butuh script buat YouTube, itu gue cenderung ngerjainnya di iPad dengan keyboard case aja, lebih simple. Tapi ketika lo nggak butuh keyboard, ya udah tinggal dicopot keyboardnya, pakai case lain, lebih ringan lagi, lebih simple lagi, untuk bawa-bawanya juga lebih gampang. Dan keunggulan iPad yang pasti nggak bisa dilakukan di MacBook itu adalah ini dia, touchscreen. iPad layarnya udah touchscreen dan support Apple Pencil. Kalau emang lo ada kebutuhan buat note taking, drawing, jelas pilihannya adalah iPad. Karena kalau di MacBook, mungkin lo bisa melakukannya, tapi perangkatnya akan jauh lebih repot. Lo mesti punya drawing pad, drawing tablet kayak Wacom gitu ya. Sementara kalau di iPad, ya udah tinggal gambar langsung di layar ya, jauh lebih simple, lebih praktis, dan secara default nggak bisa dilakukan di MacBook karena MacBook tidak punya touchscreen dan tidak support Apple Pencil. Tapi mungkin satu hal yang bisa jadi pertimbangan juga adalah ketika lo mau beli iPad, mau lo bikin fungsinya menyamai MacBook Neo nih ya, dengan ada keyboard, kemudian lo mau tambahin pensil juga, sebuah iPad Air atau Pro plus Magic Keyboard plus Apple Pencil itu dengan harga baru, mungkin kalau di total harganya hampir 2 MacBook Pro, mendekati 20 juta. Dan menurut gue ya worth it nggak worth it balik ke ini masing-masing mungkin kalau emang ada budgetnya ya. Tapi kalau menurut gue ya dengan ngambil MacBook Neo, kalau misalkan lo mau mencari fungsi bisa ngetik di keyboard fisik gitu ya, daripada lo beli iPad plus Magic Keyboard Case, ya mendingan beli MacBook Neo aja. Mungkin bisa jadi alternatif adalah lo bisa beli Magic Keyboard atau stylus pen yang third party. Jadi mungkin bukan mereknya Apple, tapi beberapa brand setahu gue ada kok yang bikin keyboard kayak Logitech itu bikin keyboard third party yang bisa dipakai di iPad Air ataupun iPad Pro. Itu mungkin bisa jadi alternatif pilihan device yang secara harga nggak semahal produk-produk Apple yang resmi gitu ya, atau yang official dari Apple untuk kayak Magic Keyboard-nya dan Apple Pencil-nya. So, kesimpulannya, kalau menurut gue secara personal, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Tapi kalau lo emang belum punya laptop, menurut gue laptop dulu, ambil MacBook Neo kalau budgetnya cocok. Ketika lo udah punya laptop dan mungkin lo udah punya iPhone, iPad Pro, iPad Air itu adalah sebuah pelengkap yang sempurna dari ekosistem tersebut. Karena saling melengkapi, ekosistemnya jalan semua, bakalan nyaman banget pakai berbarengan dengan seamless-nya teknologi Apple. iPad Pro juga bisa jadi sebuah pilihan yang sangat menarik. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.